Ada yang datang hari ini kan? Semua hadir? Kait kemarin materi yang terakhir kita ya minggu keempat kemarin itu masih ada yang bertanyakan atau tugas yang Bapak berikan kemarin tentang mengambil atau mendownload undang-undang nomor 14 kemarin sudah dilakukan? Kita hari ini kita mulai dengan sebuah cerita. Cerita ini menjadi gambaran materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Judul ceritanya adalah sidang skripsi si Dodo. Di saat si Dodo presentasi apa yang dikerjakannya, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Dengan spontan di hadapan para dosen penguji, si Dodo mengambil handphonenya, lalu dia angkat teleponnya. Beberapa saat kemudian baru handphonenya dia matikan. Para dosen yang ada saat itu hanya senyum saja melihat tingkah laku si Dodo. Ada kata etik, ada kata etis, dan ada kata etos. Bagi yang mengingat cerita tadi, boleh angkat tangan. Ini sebagai gambaran siapa yang bisa memberikan bagian kalimat yang berhubungan dengan etos. Ayo, ada? Oke, sekarang Bapak kasih gambaran. Tapi setelah Bapak kasih gambaran nanti kalian Bapak kasih sedikit pertanyaan. Bapak kasih satu kalimat. Oke. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah etik. Etika seharusnya kita membuang sampah itu pada tempatnya supaya lingkungan kita bersih. Oke. Si Dodo sembarangan membuang sampah, itu etis atau sikapnya tidak etis. Etika ilmu yang mengajarkan tentang ketentuan itu. Etis sikap, sedangkan etos semangat. Sudah paham? Sudah paham? Etika. Oke. Jadi sudah dapat gambaran ya? Sudah. Selanjutnya kita akan coba buka slide presentasi materi pembelajaran kita kali ini. Oke, Pak. Pada materi pertemuan kita kali ini, kita masuk kepada tema pembahasan tentang regulasi pemerintah dan kode etik pendidik atau tenaga kependidikan. Dalam hal ini ada aspek hukum dan kode etik, yaitu membangun profesionalisme pendidik di Indonesia. Pertama kita akan bahas profesionalisme dalam bidang pendidikan hukum. Ya, jadi semua itu punya regulasinya, punya dasar hukumnya. Kemarin kan Bapak sudah minta kalian untuk mendownload Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang membahas terkait dosen atau guru. Coba kalian perhatikan di dalam undang-undang itu kira-kira bagaimana gambaran? Bagaimana gambaran haknya? Bagaimana gambaran kewajibannya? Bagaimana gambaran sanksinya? Ada yang mau ditanya tentang apa yang sudah kalian lihat dan kalian coba analisa kemarin? Ada tentang Undang-Undang Nomor 14 itu? Regulasi tentang guru dan dosen
itu ada pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sebagai landasan utama profesionalisme pendidik di Indonesia yang tertuang di dalam undang-undang tersebut. Dalam bab itu, kita perlu mendudukan posisi pendidik dalam rangka hukum. Apa hak dan kewajibannya? Di dalam regulasi ini menegaskan bahwa guru itu bukan sekedar mengajar saja, melainkan tenaga profesional. Sebagai konsekuensinya, guru berhak atas penghasilan, perlindungan hukum, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Namun, selain itu, kedisiplinan guru itu juga harus dilakukan. Artinya selain itu juga ada kewajiban yang harus seorang guru penuhi. Kira-kira apa menurut kalian kewajiban sebagai seorang guru? Karena sebagian dari antara kalian kan ada juga profesi kita sebagai guru kan? Ayo, ada? Ya. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini pertama, semua pekerjaan itu punya hak dan kewajiban, punya aturan. Kita sebagai pekerja, baik sebagai seorang guru atau sebagai tenaga pendidikan, harus mempunyai integritas dan tanggung jawab yang baik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu menjadi regulasi sebagai dasar hukum profesi seorang guru maupun seorang dosen, yang di dalamnya tergambarkan dan tercerminkan serta diurai secara rinci tentang apa saja hak seorang guru dan dosen, apa saja kewajibannya yang ada di situ, dan apa sanksi apabila dia melanggar ketentuan dan kesepakatan itu. Sebagai seorang guru, kita harus menjaga hubungan yang baik antara guru dengan siswa, antara guru dengan guru, antara guru juga dengan orang tua siswa, dan terakhir antara guru dengan masyarakat yang berada di sekitar. Seorang guru itu baik di dalam maupun di luar harus bisa menjadi teladan. Jangan kita sebagai seorang guru itu hanya tampil pada saat di kelas, di luar nggak tercermin kita sebagai seorang guru. Jadi dari adab kita, etika kita, sopan santun kita, dan tata krama kita, itu harus mencerminkan sebagai seorang guru. Insya Allah, apabila kita lakukan sesuai dengan konsep itu, aktivitas kita itu akan menjadi ladang pahala bagi kita, menjadi amal ibadah bagi kita semua. Untuk pertemuan berikutnya, Bapak minta kalian membuat sebuah tabel perbandingan. Ya, tugas kalian pertemuan ke depan adalah membuat sebuah tabel perbandingan apa perbedaan etik, etis, etos, dan etika. Oke. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada,